Bayangkan malam Jumat yang sunyi di desa terpencil Wonoaji. Tiba-tiba, suara tawa tanpa kepala bergema di kegelapan. Sebuah tawa yang bisa membunuh dengan hanya didengar, dan rahasia mengerikan yang menunggu untuk terungkap. Beranikah kau mendengar? Namaku Intan. Seorang jurnalis muda yang, entah karena nasib buruk atau rasa ingin tahu yang terlalu besar, memutuskan datang ke sebuah desa yang bahkan tak muncul di Google Maps, Desa Wonoaji. Semuanya berawal dari berita singkat yang viral. Di forum horor, suara tawa tanpa kepala tiap malam Jumat. Kedengarannya konyol, tapi komentar-komentar di bawahnya membuatku penasaran. Seorang pemuda mengaku melihat ibunya meninggal dengan wajah memutih dan mulut terbuka seperti sedang menjerit. Yang lain menyebut bahwa hewan peliharaannya mendadak hilang setiap malam Jumat Kliwon. Semuanya mengarah ke desa kecil bernama Wonoaji yang hanya bisa dijangkau dengan motor trail dan sedikit nekat. Aku datang sore hari saat matahari mulai turun dan kabut tipis menggantung di udara. Suasananya bukan sejuk tapi menusuk, seperti ada hawa aneh yang menempel di kulit. Di pintu masuk desa, ada papan kayu lapuk bertuliskan, "Selamat datang di Wonoaji." Tapi huruf selamat hampir hilang dimakan lumut. Ironis sekali. "Mbak Yu wartawan ya?" Tanya seorang pria tua yang ternyata kepala dusun. Namanya Pak Rubadi, dan ia yang menjemputku dari batas desa. Kami berjalan kaki masuk ke dalam, karena mobil tidak bisa menembus jalanan berlumpur setelah hujan semalam. Saya ingin menulis tentang sejarah desa ini. Tentang cerita-cerita yang beredar, kataku hati-hati. Pak Rubadi hanya menatapku, sebentar, lalu tersenyum kaku. "Cerita cuma angin, Mbak. Tapi kalau angin itu bikin orang mati, ya berarti bukan cuma cerita, toh." Aku diam. Jelas kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Aku menumpang di rumah keluarga Pak Rubadi yang sederhana tapi bersih. Istrinya, Bu Minah, wanita ramah yang terlalu sering berzikir sambil memandang langit-langit rumah. Anak mereka, Lani, gadis kecil, yang jarang bicara tapi sering menatapku dengan pandangan kosong. Malam pertama di Wonoaji, aku memutuskan mencatat diari investigasiku. Tapi jam menunjukkan pukul 11 malam, dan hawa ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin. Angin meniupkan aroma aneh, campuran tanah basah, dan sesuatu yang seperti daging terbakar. Dan saat itulah aku mendengarnya. Tertawa pelan, tapi aneh. Bukan dari satu titik, melainkan seolah datang dari segala arah. Tawa itu seperti milik perempuan, tinggi, cekikikan, tapi kosong. Tak ada rasa bahagia, justru mengerikan. Aku berhenti menulis dan membuka jendela. Hanya gelap dan kabut. Kemudian terdengar suara langkah kaki di atap. Aku menelan ludah. "Pak Rubadi?" panggilku. Tapi tak ada jawaban. Seketika lampu redup. Dan krak, sesuatu jatuh dari plafon. Saat kuarahkan senter ke sudut ruangan, ada noda merah gelap seperti darah di lantai kayu. Di tengahnya, seekor cicak tanpa kepala. Dek. Aku mundur, terhuyung, dan pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Lani berdiri di ambangnya, wajahnya datar. "Suaranya sudah dekat, Mbak. Jangan buka jendela kalau belum subuh," ucapnya. Aku menggigil. "Suara apa itu, Lani?" Ia mengangkat jarinya ke leher sendiri, lalu mengguratnya pelan seolah memotong. "Yang kepalanya diambil," bisiknya, lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada warga, tapi sebagian pura-pura tak dengar. Sebagian hanya menggeleng, lalu buru-buru masuk rumah, sampai seorang nenek tua mendekatiku di warung kopi. "Nduk," katanya pelan, "kalau kamu dengar tawa, tutup telinga. Jangan tertawa balik. Jangan jawab. Jangan lihat ke atas kepala orang." Aku menatapnya bingung. "Kenapa?" Ia tersenyum, getir. "Karena kadang kepala orang sudah tidak di sana." Aku langsung merinding. Tapi belum sempat aku bertanya lebih jauh, nenek itu sudah pergi tertatih dengan tongkatnya. Malam Jumat kedua, aku memberanikan diri menaruh alat perekam suara di luar jendela. Jam 12 malam lewat 7 menit.
Lagi-lagi, suara itu muncul. Tawa kali ini lebih jelas, panjang, dan setelahnya, suara bisikan. Bukan dalam bahasa yang kupahami, seperti anak kecil yang menggumamkan doa terbalik. Aku membuka jendela perlahan. Kabut lebih tebal dari biasanya. Tapi ada sesuatu bergerak di halaman. Seperti bayangan tubuh tanpa kepala, melayang tanpa menapak. Tubuh itu berdiri di tengah halaman, diam, seperti mendengarkan. Lalu perlahan, tangannya mengarah ke arahku. Aku langsung menarik tirai dan menutup jendela. Detak jantungku seperti genderang perang. Satu hal yang kupelajari malam itu. Cerita mereka bukan dongeng. Suara itu nyata. Dan dia sedang mencariku. Pagi setelah malam yang mencekam itu, aku memutuskan menyusuri bagian desa yang katanya sudah tak dihuni lagi. Warga menyebutnya tanah sepi. Bekas lahan tempat tinggal keluarga Rahayu sebelum mereka menghilang satu persatu. Tak ada yang berani ke sana. Tapi aku bukan warga, aku wartawan. Dan nyaliku masih tersisa sedikit. Langkahku menyusuri jalan, setapak, melewati rumah-rumah bambu yang setengah roboh. Kabut belum sepenuhnya sirna meski matahari sudah meninggi. Udara di sini pengap, seperti banyak rahasia yang bersembunyi di balik semak dan reruntuhan. Lalu aku menemukannya, sebuah rumah reyot yang nyaris runtuh. Di depannya berdiri pohon beringin tua dengan akar yang mencuat seperti tangan-tangan yang ingin meraih langit. Dari balik celah rumah itu, samar-samar, aku bisa melihat ukiran nama di papan usang. Slamet and Rahayu. Jantungku mencelos. Ini pasti rumahnya. Aku masuk pelan. Lantai kayu berderit seperti mengadu. Bau anyir langsung menyergap, seperti daging yang disimpan terlalu lama. Rahayu, aku berbisik, entah untuk siapa. Ruangan di dalam kosong, tapi di dinding belakang ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Jejak telapak tangan, dicat merah, menyebar di seluruh dinding, besar dan kecil. Beberapa tinggi seperti tangan anak-anak, dan di bawahnya tertulis kalimat dengan huruf terbalik. Mereka menuduh, lalu membakar. Mereka tertawa. Sebelum aku dibakar hidup-hidup, aku menelan ludah. Suasana berubah drastis, seolah rumah ini mengawasi, menunggu. Sore itu aku kembali ke rumah Pak Rubadi dengan langkah cepat. Tapi di depan rumah, sudah menungguku seseorang. Perempuan, tua mengenakan kain lusuh. Keriput di wajahnya dalam dan kaku seperti pahat. Tapi matanya, merah, bukan karena marah. Seperti habis menangis bertahun-tahun. "Apa kamu jurnalis itu?" tanyanya. Aku mengangguk. Aku, dukun beranak terakhir yang menyentuh Rahayu saat dia masih hidup. "Aku tahu semuanya, Nduk. Tapi jika kamu gali lebih dalam, kamu akan terbakar. Juga, seperti dia." Aku tidak menjawab, tapi tatapanku memohon. Akhirnya dia mengajakku ke rumah kecilnya, tak jauh dari balai desa. Namanya Mbok Rini. Dan ia menyimpan satu rahasia yang bahkan kepala desa pun tak tahu. Rahayu itu anak tunggal dari janda kembang. Ibunya dulu cantik, banyak yang iri. Tapi Rahayu lebih cantik lagi, lebih jinak, lebih rajin. Tapi mereka takut padanya. Kenapa? Karena dia yatim dan ibunya mati saat melahirkan. Katanya, bayi yang bikin ibunya mati, hidupnya bawa kutukan. Apalagi sejak kecil, Rahayu suka bicara sendiri, dan tahu hal-hal yang belum terjadi. Aku menyimak dalam diam. Sampai suatu hari, anak-anak kecil di desa mulai mati satu-satu. Demam tinggi, lalu kejang, lalu meninggal. Warga panik, lalu muncul isu kalau Rahayu penyebabnya. Katanya dia pasang susuk dari jin supaya bisa cantik dan awet muda. Aku mengerutkan kening. Tapi itu cuman gosip kan? Mbok Rini menggeleng, lemah. Bukan cuman gosip. Itu fitnah yang dibungkus ketakutan. Air matanya jatuh. Mereka seret Rahayu ke alun-alun. Malam Jumat. Katanya, harus dibersihkan. Aku yang diminta lihat tubuhnya sebelum dibakar. Dan tahu apa yang kutemukan?
Aku menahan napas. Ia sedang hamil. 3 bulan. Anak siapa? Entah, tapi jelas dia tak sendiri. Ada 2 yang dibakar malam itu. Ibunya dan anak dalam kandungannya. Aku tercekat. Semua terasa makin berat. Tapi kepala Rahayu tak ditemukan setelah itu. Mereka bilang terbakar habis. Tapi ada juga yang percaya. Kepalanya disimpan. Entah untuk apa. Karena sejak itu, suara tawa muncul setiap malam Jumat. Dan orang-orang yang ikut membakar mati satu-satu. Tapi mayat mereka tanpa kepala. Aku menggigil. Kepalanya masih belum ditemukan, Mbok Rini menggeleng. Dan selama itu belum bersatu, Rahayu dan anaknya tak akan tenang. Tapi Nduk, kadang aku takut kepala itu memang sengaja disembunyikan. Karena kepala itu hidup. Malam Jumat kembali datang. Aku tak bisa tidur. Di luar, suara tawa itu muncul lagi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ada suara kecil yang ikut tertawa. Bukan hanya 1, tapi 2. Hihihi. Hihihi. Hihihihihi. Lalu, ada suara langkah. Tapi bukan 1, banyak. Berlari, seperti anak-anak yang bermain di atas atap. Aku merapatkan selimut. Tapi tiba-tiba, brak! Pintu kamarku terbuka sendiri. Dan di sana, berdiri Lani, anak Pak Rubadi. Tapi dia tidak sendiri. Di sampingnya, ada bayangan anak kecil lain. Wajahnya tidak ada. Hanya hitam dan berasap. Lani menunjuk padaku, lalu berbisik. Dia sedang mencarimu. Karena kamu bisa mendengar mereka. Pagi itu desa Wonoaji lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya hanya menggesek lembut pohon bambu kini seakan membawa bisikan, lirih, seperti tawa yang ditelan tanah. Aku terbangun dengan kepala berat, sisa mimpi buruk masih menempel di tengkuk. Sosok anak kecil berwajah gelap yang berdiri bersama Lani. Apa benar itu hanya mimpi? Tapi ketika aku keluar dari kamar, aku tahu mimpi itu bukan cuma bunga tidur. Ibu Lani sedang menangis histeris di depan rumah. Warga berkumpul, bisik-bisik, beberapa menutup mulut dan berbalik muntah. Aku segera mendekat. Lani, terbaring di beranda, tubuhnya kaku. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri, seolah berusaha menarik sesuatu yang tak terlihat. Matanya terbuka lebar, dan ia tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Itu lebih seperti grin iblis, senyum panjang penuh gigi, dan lidahnya menjulur hingga ke dagu, yang membuat semua orang lebih ngeri. Kepalanya tidak ada. Tubuh Lani ditemukan dengan posisi seperti tertawa, tapi kepalanya hilang. Darah mengalir ke lantai dalam garis melingkar aneh. Simetris. Seolah dibuat dengan sangat rapi. Aku membekap mulut. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Pak Rubadi menatap kosong ke tubuh anaknya. Di balik sorot mata tuanya, ada sesuatu yang patah. Tapi, dia tetap berusaha berdiri tegar, bahkan ketika warga mulai bersuara. Ini kutukan Rahayu. Sudah kubilang jangan terima orang luar ke sini. Dia yang membangunkan arwah itu. Mereka menunjukku. Aku. Sial. Untungnya Pak Rubadi angkat tangan dan berseru. Cukup. Tangannya gemetar tapi suaranya tajam. Kalau kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kalian yang dulu ikut menyiram bensin, ikut menonton saat dia dibakar, ikut tertawa. Warga terdiam. Tapi aku tahu, amarah mereka hanya sedang diam menunggu meledak. Aku kembali menemui Mbok Rini siangnya. Kali ini, ia menunjukkan padaku buku tua berisi catatan warga dari 3 dekade lalu. Di dalamnya, tertulis nama-nama orang yang ikut dalam pengusiran setan malam pembakaran Rahayu. Dari 21 nama, 18 sudah meninggal, dan semuanya mati dengan cara yang sama, hilang kepala. Beberapa ditemukan di sawah, beberapa di kandang ayam, 1 ditemukan menggantung tanpa kepala di menara masjid. Yang masih hidup tinggal 3, kata Mbok Rini. Aku mencatat, Pak Suroyo, mantan dukun kampung Bumarni, penjual jamu Pak Lurah, Karno Tunggu,
Pak Lurah Karno? Aku terkejut. Tapi dia masih muda, bukan? Mbok Rini mendesah. Itu anaknya. Ayahnya dulu juga kepala desa. Tapi malam itu dia ikut mengikat tangan Rahayu di pohon beringin. Dia yang paling lantang teriak, "Bakar!" Aku memandangi catatan itu dengan perasaan campur aduk. Semakin dalam aku menyelam, semakin busuk aroma yang muncul. Malam itu aku memberanikan diri mewawancarai Pak Suroyo. Rumahnya berada di paling ujung desa, nyaris menyatu dengan hutan kecil. Saat aku mengetuk pintu, suara dari dalam menjawab pelan, "Masuk saja. Kalau memang kau siap mendengar suara-suara dari neraka." Aku menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Pak Suroyo duduk di kursi rotan, tubuhnya kurus kering seperti akar. Di depannya semangkuk bunga kantil layu, dan sebilah keris kecil yang dibungkus kain hitam. Tapi yang paling mencolok, ia tidak punya telinga. "Dipotong sendiri," katanya tanpa ditanya, supaya aku tidak bisa dengar tawa mereka lagi. Aku menggigil. Suara tawa itu seperti candu, enduk. Pertama kali dengar, kau akan merasa takut. Tapi lama-lama, kau akan ikut tertawa. Dan kalau kau sudah tertawa, mereka akan datang mengambil kepalamu. Aku hampir tidak bisa bicara. Kenapa mereka tertawa? Suroyo memejamkan mata. Karena itu tawa yang terakhir mereka dengar. Warga desa dulu tertawa saat Rahayu meronta. Tertawa saat tubuhnya dibakar. Dan sekarang, tawa itu dibalaskan. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi tiba-tiba, udara di ruangan jadi dingin. Dingin seperti malam berkabut. Dan dari luar, terdengar sesuatu. Tuk, tuk, tuk. Langkah kecil, menghentak tanah. Lalu suara lain mengikutinya. Hihihi, hihihi. Suara, tawa anak kecil, lirih tapi menusuk. Aku menoleh ke jendela. Dan kulihat bayangan kepala kecil tanpa tubuh melayang perlahan di antara pepohonan. Matanya menatapku tajam dan mulutnya terbuka. Lalu tertawa. Aku lari. Jantungku hampir meledak saat sampai ke rumah Pak Rubadi. Tapi saat ku buka pintu, di meja ruang tamu sudah ada sesuatu menungguku. Sebuah kepala. Kepala Lani. Matanya membelalak dan mulutnya masih tertawa. Tapi bukan karena bahagia, karena ia telah melihat apa yang ada di balik dunia ini. Dan dengan suara yang pelan tapi mengerikan, dari bibir kepala itu terdengar bisikan. Aku lihat, bayi itu masih hidup. Dia bukan bayi lagi. Dia jadi kepala yang lapar dan marah. Aku tak bisa tidur malam itu. Kepala Lani masih tergambar jelas dalam pikiranku. Bukan karena ngeri, tapi karena ia bicara. Aku bahkan merekamnya. Suaranya lemah seperti bisikan dari balik liang kubur, tapi jelas terdengar. Aku lihat, bayi itu masih hidup. Dia bukan bayi lagi. Dia jadi kepala yang lapar dan marah. Aku ulangi rekamannya berkali-kali. Suara itu memang suara Lani. Tapi bagaimana mungkin? Ia sudah mati, tubuhnya tanpa kepala, dan kepalanya kini bicara? Apakah ini mimpi? Apakah aku mulai gila? Tapi luka gores di kakiku, yang kudapat saat berlari dari rumah Pak Suroyo, masih terasa nyeri. Ini nyata. Pagi harinya aku kembali ke rumah Mbok Rini. Kali ini aku menuntut jawaban. Apa Rahayu benar sedang hamil saat dibunuh? Mbok Rini terdiam, lama. Matanya berkaca-kaca. Aku tak pernah ceritakan ini ke siapapun, gumamnya. Tapi malam sebelum Rahayu dibakar, dia datang padaku. Menangis. Perutnya sudah membesar. 6 bulan, mungkin 7. Aku menahan napas. Dia bilang, dia diperkosa, lanjut Mbok Rini. Tapi dia tak pernah sebut siapa pelakunya. Cuman bilang, mereka semua tahu tapi diam. Hatiku mencelos. Ini lebih busuk dari yang kupikirkan. Dan anak itu, Mbok Rini memejamkan mata. Ikut dibakar. Tapi, yang membuatku ngeri, saat apinya sudah padam, aku lihat sesuatu. Seperti bentuk kepala kecil, merah dan meleleh, tapi tersenyum.
Aku merinding seketika. Tersenyum, dia mengangguk. Sejak itu, suara tawa mulai terdengar. Aku kembali ke catatan nama-nama pelaku. Ada pola aneh. Sebagian besar yang mati tanpa kepala adalah laki-laki. Para perempuan lebih banyak mendadak gila atau bunuh diri. Aku tak sengaja membuka halaman terakhir. Buku catatan itu ada sesuatu yang terselip. Surat, ditulis tangan. Sudah kusam. Tulisan di bagian atas membuatku gemetar. Untuk anakku yang tak sempat aku peluk. Surat itu dari Rahayu. Isinya seperti nyanyian sedih, permohonan maaf karena tak bisa menjaga bayinya, permohonan agar arwah anaknya tidak merasa dibuang. Tapi, bagian akhir surat itu sangat berbeda. Jika kau bangkit dari tanah kelam ini dan mendengar tawa mereka, balaslah. Jangan diam, jangan lupakan. Buat mereka tahu, mereka yang tertawa saat kita menangis, akan menangis tanpa kepala. Tanganku gemetar. Ini bukan permintaan pengampunan. Ini pembangkitan dendam. Malam itu aku nekat kembali ke lokasi pohon beringin besar, di ujung desa, tempat Rahayu dibakar. Sendirian, hanya membawa senter dan buku catatan. Tapi belum sempat aku melangkah jauh, terdengar suara langkah kaki di belakangku. Pak Lurah Karno. Apa yang kamu cari di sini, Nduk? Tanyanya dingin. Apa yang kau sembunyikan, Pak? Aku balas bertanya. Kau tahu soal kehamilan Rahayu, kan? Dia menunduk. Aku masih anak remaja saat itu. Tapi aku ingat ayahku. Dia bilang, kalau Rahayu buka mulut, desa ini akan habis. Karena yang menghamili, dia bukan cuma satu orang. Aku terdiam. Maksudmu? Pak Karno mengangguk. 4 lelaki. Mereka sering mengurung Rahayu malam-malam. Dukun bilang dia pembawa sial. Tapi mereka justru menjadikan dia pelampiasan. Hatiku seperti diremas. Jadi Rahayu bukan hanya dibunuh tanpa alasan, tapi dilecehkan, dihamili, lalu dibakar hidup-hidup demi menutup aib. Pak Karno menatapku lama. Kalau kau benar-benar ingin mengakhiri ini, kau harus cari kepala anak itu. Aku menatapnya tak percaya. Kepalanya masih ada? Dia mengangguk. Ayahku menyuruh orang menguburnya diam-diam, bukan di kuburan, di dekat sungai kecil. Tempat arwah sering tertawa. Aku pergi malam itu juga. Bersama Pak Karno, kami menuju sungai kecil yang dikelilingi ilalang. Di sana, Pak Karno menunjuk batu besar berlumut yang setengah tenggelam di tanah. Di bawahnya, katanya, kami menggali dengan tangan kosong. Tanah keras, bau anyir perlahan muncul. Lalu, brak sekopku membentur sesuatu. Kami bersihkan lumpurnya, dan yang kulihat membuat nafasku tercekat. Sebuah kepala kecil, tidak membusuk, masih utuh. Rambut halusnya masih menempel. Tapi matanya terbuka dan tersenyum. Tiba-tiba udara di sekitar membeku. Angin berputar hebat. Dari kejauhan, terdengar suara, "Hai, hai, hi." Tawa itu, lagi. Tapi kali ini berlipat-lipat. Seolah ada banyak suara dari segala arah. Dan satu demi satu, kepala melayang muncul dari balik ilalang. Wajah mereka tak utuh. Mulut menganga, mata terbalik, kulit terkelupas. Tapi semuanya tertawa. Pak Karno berteriak, tapi tubuhnya tiba-tiba melayang ke atas, dan cerak! Kepalanya tercabut seperti buah masak. Aku tak bisa bergerak. Suara tawa, itu kini mengitari tubuhku, membuat dadaku sesak, telingaku berdarah. Aku berlutut, menggenggam kepala kecil itu, dan berbisik, "Maafkan mereka, maafkan aku." Dan saat itulah, kepala kecil itu menangis, bukan tangis bayi, tapi ratapan manusia, dewasa yang disakiti sepanjang hidup. Kepala kecil itu masih di pangkuanku. Beratnya tak seberapa, tapi rasanya seperti menggenggam satu dunia penuh kemarahan. Tangisnya lirih, memekakan. Bukan tangisan biasa, tapi tangis dari jiwa yang tidak pernah sempat hidup.
tangis dari anak yang dibunuh sebelum bisa memanggil ibunya, atau bahkan menangis saat lahir. Pak Karno. Tubuhnya tergeletak tak jauh dariku, tanpa kepala. Aku tak tahu apa yang menahanku untuk tidak ikut mati malam itu. Mungkin karena aku masih memeluk kepala bayi itu. Mungkin karena kepala itu, entah bagaimana, menyelamatkanku. Atau mungkin karena ia belum selesai menyampaikan pesannya. Pagi harinya, aku kembali ke rumah Mbok Rini. Dengan langkah limbung, aku letakkan kepala itu di atas tikar pandan tua. Mbok Rini langsung berteriak, lalu terjatuh lemas melihatnya. Astagfirullah, itu kepala anak Rahayu? Aku hanya mengangguk. Aku harus menyatukannya kembali dengan tubuh ibunya, kataku. Dia menangis, Mbok. Dia tidak ingin membunuh. Dia hanya ingin pulang. Namun begitu kalimat itu keluar, semua lampu di rumah tiba-tiba padam. Jendela terbuka sendiri. Angin dingin berhembus, membawa bisikan-bisikan dari sudut-sudut tembok. Bukan pulang. Kami tidak ingin pulang. Kami ingin mereka ikut mati. Mbok Rini memegangi dadanya, tubuhnya menggigil. Bukan cuma dia, Nduk. Ada banyak arwah yang belum tenang. Mereka semua yang dulu ikut membunuh. Rahayu tidak sendiri saat dibakar. Ada 4 wanita yang dipaksa menyalakan api. Aku menatap Mbok Rini. Termasuk kamu? Dia menunduk. Aku yang menyiramkan minyak tanah ke tubuh Rahayu. Tapi aku hanya ikut perintah. Air matanya jatuh. Tapi suara itu datang. Lagi, berbisik dari bawah lantai rumah. Tidak ada, hanya ikut perintah. Semua penonton adalah pelaku. Semua diam adalah pembunuh. Lantai retak perlahan. Mbok Rini menjerit. Sebelum sempat kutarik, lantai ambruk dan tubuhnya tersedot ke dalam lubang gelap yang menganga. Tanah mulai menelan siapa saja yang dulu ikut membunuh. Aku membawa kepala kecil itu ke makam Rahayu. Makam yang kosong, karena tubuhnya dikubur tanpa kepala. Tanah di sana terasa panas dan lembab. Nisan bambu lapuk dikelilingi rumput liar yang membusuk. Dengan cangkul, aku menggali sendiri. Setiap sentakan sekop seperti menembus dada sendiri. Dalam hati, aku memohon, bukan doa, tapi permisi. Rahayu, ini aku, Intan. Aku bawa anakmu. Aku tahu, kalian belum damai, tapi aku mau bantu. Saat lubang menganga cukup dalam, aku menemukan tubuh tanpa kepala. Terbungkus kain putih hangus, masih utuh, masih beraroma arang. Aku letakkan kepala kecil itu di atas dada jenazahnya. Sesaat, semua terasa hening. Angin berhenti, burung-burung diam. Bahkan serangga pun tak bersuara. Dunia seperti menahan napas. Lalu tiba-tiba, tanah bergetar dari dalam. Lubang tubuh Rahayu bangkit perlahan. Bukan hidup, tapi dihidupkan oleh kemarahan. Tangan jenazahnya bergerak, mendorong kepala anak itu menjauh. Bukan di sini, bukan waktunya, tapi aku memohon, menjerit, berlutut. Maafkan kami, maafkan mereka, maafkan dirimu sendiri. Tubuh Rahayu menoleh, meski tanpa kepala. Mulutnya entah di mana, tapi suaranya terdengar dari segala penjuru. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku, pada kami. Maaf bukan obat, maaf bukan akhir, maaf hanya permulaan penderitaan kalian. Dan dari balik semak-semak, dari balik pepohonan dan batu nisan, mereka datang, puluhan, ratusan. Wajah-wajah tanpa kepala, melayang seperti kabut. Mereka tertawa, mereka menyanyi, mereka menangis. Mereka semua korban, saksi, bahkan pelaku yang kini menjadi budak dendam mereka sendiri. Dan dari langit malam itu, hujan darah turun. Bukan gerimis, tapi deras, kental, dan panas. Di kejauhan, suara kentongan terdengar. Desa dalam keadaan darurat. Warga mulai berkumpul di balai desa, tapi yang tak mereka sadari, tertawa itu sudah ada di atas mereka, mengelilingi mereka, menunggu. Aku lari dari makam, menjauh. Tapi suara itu mengikuti.
Kau sudah buka pintunya. Kau tak bisa menutupnya lagi. Aku menatap tanganku. Kepala kecil itu tidak lagi di pangkuanku, tapi tertancap di punggungku, seperti benalu, seperti beban yang tak bisa kulepaskan. Malam Jumat belum usai. Dan tawa itu baru saja dimulai. Sejak kepala bayi itu menempel di punggungku, hidupku tidak lagi milikku. Setiap langkah terasa berat, setiap suara di sekelilingku menggema seperti teriakan dari liang kubur. Aku kehilangan waktu. Tak tahu lagi siang dan malam, tapi satu yang pasti, setiap malam Jumat, darah turun dari langit. Warga Wonoaji gempar. Ibu-ibu mengunci anak-anak mereka di dalam kamar. Bapak-bapak berjaga sambil menggenggam sabit, parang, dan kayu bakar, seolah bisa melawan sesuatu yang bahkan tak bisa mereka. Lihat, di balai desa Pak Lurah, yang dulu selalu bersikap angkuh dan menyangkal semua cerita soal Rahayu, tiba-tiba berubah. Ini kutukan, katanya dengan suara gemetar. Kutukan yang kami buat sendiri. Ia berdiri di depan warga, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. 3 malam terakhir, istri saya bangun sambil menjerit. Dia bilang ada anak kecil tertawa di dalam perutnya. Warga hening. Pak Lurah melanjutkan. Tadi pagi, perutnya berdarah tanpa luka. Dan dari darah itu muncul gigi bayi. Sontak warga berteriak histeris. Sudah cukup, teriak salah satu warga tua, Pak Wiryo. Ini semua karena kita pernah diam saat Rahayu dibakar. Kita semua menyaksikannya. Kita semua membiarkannya. Di saat itu juga, langit berubah hitam. Awan menggumpal, berputar seperti pusaran neraka. Dan dari sana, darah menetes, bukan gerimis, tapi tetesan besar dan berat, menodai atap, menggenangi jalanan, mengalir ke sumur, dan masuk ke dalam rumah-rumah. Aku kembali ke rumah Mbok Rini, yang kini kosong dan rusak. Bekas lantai yang runtuh kini menjadi lubang besar. Aku berlutut di tepinya, menatap kegelapan di bawah sana. Kepala bayi di punggungku tertawa. Tawa itu menyebar dari punggungku ke sekeliling rumah. Dinding-dinding bergetar, kursi berguling, lampu gantung berayun sendiri. Dan dari lubang itu, suara tangisan kembali terdengar. Kembalikan tubuhku, aku gemetar. Tubuhmu sudah kubawa ke makam ibumu. Bukan yang itu, tubuhku, yang asli, yang dikubur terpisah, yang dijadikan jimat. Aku terdiam. Jimat? Mereka memotongku, bukan hanya membakar, tapi membagi tubuhku jadi bagian-bagian, dibawa oleh dukun-dukun desa, sebagai tumbal, sebagai kekuatan, sebagai penjaga desa. Mereka bilang, aku anak setan, tapi yang jahat adalah mereka. Kau harus menemukan bagian tubuhku, semua, atau tawa ini tidak akan pernah berhenti. Aku pergi ke rumah Pak Lurah malam itu juga. Aku tahu, dia menyimpan sesuatu. Saat sampai di sana, rumah dalam, keadaan kacau. Jendela pecah, pintu terbuka. Di dalam, istri Pak Lurah duduk di pojok ruangan, menggigit jarinya sendiri sampai berdarah. Matanya kosong. Di sekelilingnya ada lingkaran garam dan abu, seperti pertahanan dukun. Pak Lurah muncul dari balik lemari, memegang kotak kayu kecil. Dia menyerahkannya padaku, tangannya gemetar. Ini bagian dari janin itu, katanya. Kami jadikan jimat, perlindungan. Dukun bilang, itu akan menjaga desa dari wabah. Tapi sejak jimat ini dibuat, justru anak-anak kami satu persatu mati. Aku membuka kotaknya. Potongan tulang kecil, masih berdarah, masih hangat, masih hidup. Tiba-tiba, kepala bayi di punggungku tertawa keras, tawa yang membuat lampu meledak, kaca pecah, dan langit-langit runtuh. Istri Pak Lurah mulai berteriak. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, berbentuk kepala kecil, menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Aku tahu. Ini baru permulaan. Aku kembali ke makam Rahayu, membawa tulang itu. Tapi malam ini, makam itu tak lagi sunyi. Puluhan kubur telah terbuka.
warga desa yang dulu ikut membunuh, kini satu persatu mati tanpa kepala. Dan setiap malam Jumat, satu kepala baru ditemukan menggantung di pos ronda, tersenyum, seolah senang karena dendamnya mulai terbayar. Aku berdiri di tengah tanah pemakaman, hujan darah terus turun, kepala di punggungku berdenyut hidup. Dan aku sadar, aku bukan lagi jurnalis. Aku adalah perantara, antara dunia yang hidup dan dunia yang masih menyimpan kemarahan mereka. Aku tidak tidur sejak malam itu. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku takut saat bangun, aku bukan lagi diriku. Kadang, saat menatap cermin, aku melihat wajahku tersenyum. Padahal, aku tidak sedang tersenyum. Dan ketika aku berbicara, kadang, suaraku terdengar seperti dua suara bersamaan, satu milik Intan. Dan satu lagi suara kecil, parau, seperti dari bayi yang lahir dalam bara api. Malam Jumat tiba lagi. Udara lebih dingin. Angin membawa bau besi dan daging busuk. Langit tak berbintang, bulan menghilang. Tapi seluruh desa dilumuri cahaya merah seperti api yang tidak kelihatan sumbernya. Warga desa berkumpul di balai atas permintaan Pak Lurah. Kami akan melakukan ritual pengampunan. Pak Lurah memimpin doa dengan suara bergetar. Di tengah lingkaran, aku meletakkan tulang bayi dari kotak yang dulu disembunyikannya. Di sampingnya, kepala tengkorak perempuan, milik Rahayu, yang kutemukan di tepi sungai, ikut disandingkan. Semoga ini cukup. Bisikku. Lilin dinyalakan. Doa dilantunkan. Tapi saat semua mulai tenang, aku merasa tubuhku menjadi panas. Bukan panas biasa, seperti tubuhku terbakar dari dalam. Aku menjerit, memegangi punggungku. Dari sana, kulitku mulai terbelah. Dan dari belahan itu, tangan kecil keluar. Jari-jari mungil dengan kuku hitam. Merangkak keluar perlahan. Warga panik. Beberapa muntah. Yang lain pingsan. Pak Lurah menatapku dengan ngeri. Intan, kau bukan lagi manusia? Aku menangis. Tapi bukan air mata yang keluar, melainkan darah. Tangan kecil itu mencengkeram kepalaku dari belakang, dan perlahan kepala bayi itu muncul dari punggungku. Tumbuh dari luka, matanya membara, mulutnya menyeringai. Ritual ini bukan untuk pengampunan, tapi untuk kelahiran kembali. Lalu tertawalah ia. Suara tawa itu menggema, membuat telinga warga berdarah. Lilin padam, tanah berguncang, langit memerah, dan dari makam-makam terbuka, asap hitam keluar seperti ular. Arwah-arwah yang terikat pada kutukan Rahayu terbangun. Dan mereka lapar. Pak Wiryo yang tua berusaha melarikan diri. Tapi sebelum sempat keluar dari lingkaran, tubuhnya terhenti. Dan kepalanya meledak. Bukan karena ditusuk, tapi karena terlalu keras tertawa. Tawa yang tidak bisa dikendalikan. Tawa yang dipaksa keluar, sampai tubuh tak sanggup lagi menahan. Satu persatu warga desa tertular. Mulut mereka tertarik lebar, bibir robek, gusi berdarah, dan mereka tertawa. Tertawa. Sampai kepala mereka lepas sendiri, dan setiap kepala yang copot, tidak jatuh, tapi terbang. Mengelilingi balai desa, mengitari tubuhku. Mereka bukan hanya ingin balas dendam, mereka ingin lahir kembali. Di tubuh-tubuh yang baru, di desa yang dulu membunuh mereka, aku tidak bisa bergerak. Aku merasa tubuhku bukan milikku. Pak Lurah menggenggam keris dan mencoba menusuk kepalaku. Tapi sebelum berhasil, dari dalam perutnya sendiri, muncul kepala bayi. Kepala itu membuka matanya dan berkata, "Aku anakmu. Kau yang membuatku. Dan sekarang, aku akan mengambilmu." Pak Lurah menjerit dan terbakar seketika. Aku jatuh bersimpuh. Nafasku megap-megap. Kepala di punggungku berkata lembut, "Intan, kau yang membuka jalan bagi kami. Sekarang, kau akan menjadi ibu dari semua kami. Dan dari dalam tanah, dari darah yang membanjiri desa, ratusan tangan mungil mencuat keluar, menjalar ke tubuhku.
menarikku ke bawah. Aku tenggelam dalam kuburan darah, dan suara tertawa kini terdengar di seluruh penjuru desa. Bukan satu suara, tapi ratusan kepala tertawa dalam satu irama di malam Jumat paling mematikan dalam sejarah Wonoaji. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di tempat ini. Gelap, bau amis, tanah lengket seperti daging membusuk, dan suara tawa, jeritan bayi, bisikan. Ibu, semua menyatu jadi satu simfoni kegilaan. Aku merasa masih hidup tapi juga tidak. Tubuhku tak terasa, hanya detak jantung yang semakin pelan, seolah bersiap berhenti. Lalu, entah dari mana, suara lembut menyapaku. Kau bisa menghentikan ini, Intan. Aku membuka mata. Di depanku, berdiri sosok wanita muda. Bergaun putih, penuh luka bakar. Rambut panjangnya menjuntai basah. Lehernya terbelah, dan kepalanya tergantung setengah dari uratnya yang tersisa. Tapi yang paling menyakitkan dari semuanya adalah matanya. Mata yang penuh luka, dendam, dan kasih sayang yang terputus paksa, Rahayu. Mereka membakar tubuhku. Tapi yang paling menyakitkan, mereka membakar harapanku. Anakku. Air mataku menetes, tapi air mata itu berwarna hitam. Rahayu, aku hanya ingin membantu. Kau sudah terlalu dalam, tapi kau masih bisa memilih. Tangannya terulur. Dari balik bayangan muncul bayi. Tapi ini bukan bayi biasa. Tubuhnya dibalut arang, kepalanya 2 kali lebih besar. Giginya sudah tumbuh, tajam seperti duri, dan ia tersenyum padaku. Senyum yang membuat jantungku hampir berhenti. Kau bisa menjadi wadah terakhir, jiwa terakhir yang kami butuhkan untuk sempurna. Atau kau bisa menjadi penutup semua ini. Aku gemetar. Lalu tiba-tiba, bayangan lain muncul dari belakang Rahayu. Pak Lurah. Tapi wajahnya setengah terbakar. Matanya kosong. Tangannya menggenggam kepalanya sendiri. Intan, bunuh aku. Bunuh arwahku. Pakai kepalaku sebagai pengorbanan. Aku mundur. Tidak. Tidak lagi ada pembunuhan. Tapi suara lain berbisik. Suara dari dalam dadaku. Sendiri. Jika tidak ada yang dikorbankan, mereka akan mengambil semuanya. 1 jiwa murni. Atau 100 nyawa tak bersalah. Aku tersadar. Tubuhku kembali ke dunia nyata. Desa Wonoaji kini seperti neraka terbuka. Langit merah. Tanah merekah. Kepala-kepala beterbangan, menertawakan manusia yang masih berusaha bertahan. Beberapa warga yang masih hidup mulai menjerit, memohon ampun, tapi tawa itu membungkam doa mereka. Aku berdiri. Kepala bayi itu masih di punggungku, menempel seperti parasit, merasukiku. Aku tahu. Aku satu-satunya penghalang antara dunia dan kelahiran mereka. Maka aku harus mati. Dengan caraku. Aku menuju tempat pertama Rahayu dibakar. Batu besar di tengah ladang. Di situ sejarah kelam dimulai. Aku bawa tubuhku ke sana. Aku buka pakaianku. Garis-garis merah menyala mulai muncul di kulitku. Tanda bahwa mereka sudah siap lahir. Dengarkan aku. Teriakku ke langit. Jika 1 jiwa murni bisa menutup pintu ini, aku berikan jiwaku. Tapi bukan karena kalian pantas dimaafkan. Tapi karena dunia ini tidak pantas dihancurkan oleh kalian. Pak Lurah atau arwahnya tiba-tiba muncul di sampingku. Ia menyerahkan api dari lilin terakhir. Aku menyalakan jerami. Dan sebelum menyatu dengan kobaran, aku memeluk tubuhku sendiri. Dan menarik kepala bayi itu dari punggungku. Ia menggigit. Ia menjerit. Ia tertawa. Tapi aku tetap memasukkannya ke api. Lalu aku ikut terjun ke dalamnya. Api menyala. Jeritan membelah langit. Tawa itu, untuk pertama kalinya, berhenti. Pagi pun datang. Langit biru. Angin lembut. Desa Wonoaji sepi. Tapi tidak lagi terasa berat. Warga yang selamat bangun dari pingsan. Tanah kembali tenang. Tak ada kepala beterbangan. Dan di tempat api tadi membakar, tersisa batu hangus dan setangkai bunga liar.
Aku telah mati, tapi aku tidak hilang. Setiap malam Jumat, seseorang menaruh lilin di makam Rahayu. Dan suara lembut menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi kini, tak ada lagi suara tawa. Karena dendam itu telah dibakar bersama jiwaku. Setelah pagi itu, saat sinar matahari pertama menyentuh desa Wonoaji, suasana berubah drastis. Udara yang sebelumnya pekat dengan bau kematian kini terasa ringan, walau masih menyisakan rasa dingin yang menembus tulang. Warga yang selamat perlahan bangun dari pingsan mereka, saling menatap dengan mata yang penuh ketakutan dan kelegaan. Mereka sadar, sesuatu yang mengerikan sudah berakhir. Setidaknya untuk saat ini. Namun, bagi mereka yang mengenal Intan, hilangnya sang jurnalis muda meninggalkan kekosongan. Intan sudah tiada. Pengorbanannya mengakhiri teror yang selama 3 dekade menghantui desa. Sejak itu, setiap malam Jumat, warga desa mulai melakukan ritual kecil, menyalakan lilin di makam Rahayu. Doa dan lagu Nina Bobo lembut bergema, seolah berusaha menenangkan jiwa-jiwa yang pernah tersiksa. Tetapi, tidak semua berakhir dengan damai. Suatu malam, Pak Lurah yang kini kembali memimpin desa, duduk termenung di depan api unggun. Di kejauhan, terdengar suara tangisan bayi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu tidak berasal dari manusia, melainkan dari dalam tanah. Suaranya mengalun, tak henti seperti jeritan yang terperangkap di perut bumi. Berita tentang desa Wonoaji menyebar keluar, menarik perhatian media dan para peneliti hal-hal mistis. Namun, mereka yang datang selalu dihantui rasa tidak nyaman. Malam Jumat menjadi waktu yang dihindari. Pada suatu malam yang dingin, seorang penduduk desa menemukan sebatang pohon patah yang tumbuh tepat di atas makam Intan. Anehnya, batang pohon itu berbentuk menyerupai kepala bayi dengan senyum menyeramkan. Bisikan-bisikan terdengar dari sela dedaunan. Beberapa penduduk yang mendengarnya merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Malam demi malam, suara tangisan bayi itu makin keras. Warga mulai mendengar tawa tanpa kepala kembali, walau tidak seseram dulu. Tanda-tanda yang jelas bahwa perjalanan Intan belum berakhir. Di suatu sudut gelap, seorang pria bertubuh kurus dan berkacamata duduk di meja kecil. Ia menulis dengan penuh semangat di buku hariannya. Kisah Wonoaji tidak pernah selesai, tulisnya. Arwah yang belum dimaafkan. Bukan hanya Rahayu dan bayinya. Mereka menunggu pembebasan yang lain. Sebuah pertanyaan menggantung di udara. Apakah dendam dan kutukan ini benar-benar telah berakhir? Atau, apakah ini baru permulaan dari teror? Yang lebih besar? 2 minggu setelah pengorbanan Intan, suasana di desa Wonoaji mulai berubah. Tanah yang tadinya retak dan gelap kini terlihat sedikit membaik. Orang-orang kembali beraktivitas, mencoba melupakan masa kelam yang selama ini membelenggu mereka. Namun, kedamaian ini terasa rapuh. Seolah ada sesuatu yang menunggu di balik kabut. Aku berdiri di tepi sungai, tempat di mana kepala Rahayu dulu ditemukan. Sungai itu mengalir tenang, namun airnya dingin hingga menusuk tulang. Aku teringat saat Intan berkata bahwa pengorbanannya bukan akhir, melainkan awal. Saat aku memandang ke permukaan air, sesosok bayangan samar muncul. Bentuk kepala bayi dengan senyum mengerikan. Tawa tanpa kepala yang dulu menakutkan kini berubah menjadi bisikan lembut, namun penuh ancaman. Kau pikir kami akan pergi begitu saja? Dendam ini bukan sekadar janji. Ini warisan yang akan kami bawa selamanya. Warga desa yang pernah merasakan teror mulai mengalami mimpi buruk. Beberapa bahkan menghilang secara misterius. Ada bisikan yang mengatakan bahwa bayi arwah itu belum lahir sepenuhnya, dan mereka membutuhkan tubuh baru untuk bersemayam. Pada malam Jumat, aku duduk bersama Pak Lurah dan beberapa tetua desa. Kami membicarakan cara untuk mengusir kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Ritual lama tidak cukup, kata Pak Lurah dengan wajah serius. Kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar, sebuah janji suci yang mengikat seluruh desa. Di tengah diskusi, seorang anak kecil muncul. Ia menatap kami dengan mata yang penuh misteri. Dengan suara pelan namun tajam, ia berkata,
Aku tahu kalian takut, tapi aku datang untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Anak itu kemudian mengangkat tangan, dan tiba-tiba sebuah cahaya putih menyelimuti desa. Keesokan harinya, warga desa merasa lega. Tawa tanpa kepala dan suara tangisan, bayi perlahan menghilang. Hidup kembali normal, namun ingatan akan masa lalu tetap membekas. Namun, di sebuah ruangan gelap, sebuah kotak tua terbuka pelan. Di dalamnya terdapat sebuah kepala bayi terbuat dari tulang dan arang. Tersenyum lebar. Tiba-tiba, tawa tanpa kepala bergema di ruangan itu. Cerita ini berakhir, tapi dendam dan rahasia desa Wonoaji mungkin takkan pernah benar-benar pergi.